Bali dikenal sebagai salah satu pulau yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang kental, serta memiliki keanekaragaman alam yang indah, yang salah satunya berada di Kabupaten Gianyar. Kabupaten dengan ikon patung Brahma Lelare atau yang lebih dikenal dengan nama Patung Bayi Sakah ini merupakan salah satu kabupaten dengan keanekaragaman alam dan budaya yang menjadi salah satu tujuan wisata yang terkenal di Bali. Salah satu tujuan wisata tersebut bertempat di Banjar Kelot Kangin di Desa Beng, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Menurut sejarah, air terjun ini erat hubungannya dengan Pura Gunung Jimbar yang merupakan pura tertua di Desa Beng. Setelah berakhirnya karya agung di Pura Gunung Jimbar, beberapa pemuda di Banjar Kelot Kangin menemukan air terjun di sebelah selatan Beji Kanto Lampo yang sekarang dikenal dengan nama Kanto Lampo Waterfall. Air terjun ini diberi nama Kanto Lampo Waterfall karena di sekitar sungai banyak tumbuh pohon Kanto Lampo yang dari dulu sungainya juga bernama Tukat Kanto Lampo, dan Beji tempat memohon air suci untuk keperluan upacara yatnya diberi nama Beji Kanto Lampo. Selain air terjun, terdapat pula Goa Tanhana yang terletak di seberang sungai Kanto Lampo, yang dimana dulunya goa ini tidak terlihat karena tertutup oleh rimbunan pepohonan. Om Swastiastu. Sekarang saya berada di air terjun Kanto Lampo yang merupakan keindahan alam di Kelurahan Beng, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai air terjun Kanto Lampo ini, saya akan berbincang-bincang dengan pengurus air terjun Kanto Lampo. Om Swastiastu. Jadi di sini saya sudah bersama dengan Bapak Nyoman Sute selaku pengelola air terjun Kanto Lampo ini. Di sini kita akan berbincang-bincang mengenai air terjun Kanto Lampo ini ya Pak ya. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, mengapa air terjun ini dinamakan air terjun Kanto Lampo ya Pak? Mengapa namanya Kanto Lampo? Ya sejarahnya dari dulu semenjak saya lahir, artinya sebelum ini ada objek, orang tua utawi leluhur kita yang bilang bahwa sebenarnya Potoyan artinya tempat nunas tite toyoning begitu. Dulu belum ada objek. Ya, zaman dulu belum ada objek. Kita diajak ke sungai sama keluarga, sama orang tua. Dulu itu masih ini apa namanya? Zaman dulu kan kita cari apa namanya cari ikan di namanya di
sungai, doi ditukat dan sebagainya. Setelah ada perkembangan zaman sekarang ini, dari itu sebenarnya air terjun ini sudah dari dulu sudah ada dan dinamakan Kanto Lambo sesuai dengan pertanyaan adik dari mahasiswa UNUD, bahwa dulu di sini banyak ada pohon namanya pohon Kanto Lampu, berbuah bisa dimakan, itu sejarahnya gitu. Itu dulu jawaban daripada yang. Berarti karena banyak terdapat pohon Kanto Lampu di sini Pak ya? Ya. Lalu bagaimana awal mula air terjun ini menjadi objek wisata di sini Pak? Awal mulanya begini, setelah ada apa namanya upacara di ring pura Gunung Jimar wastane nika. Pura nika tonggak sejarah daripada desa Beng, namanya Pura Gunung Jimar. Setelah di Ngendaglinggih utawi yang pertama itu tahun 1975 itu yang pertama. Setelah itu baru dari pemuda, mungkin ada dari pengunjung-pengunjung sebelumnya itu yang mencari apa namanya itu, mempunyai niat untuk mengembangkan objek-objek wisata. Ada namanya saya kurang tahu, mengupload di media sosial. Dari sanalah mulai objek ini dikenal sama masyarakat umum. Waktu pertama kali objek ini berjalan atau dikunjungi oleh tamu baik domestik maupun luar negeri. Pada waktu itu masih kita memungut ya, untuk perbaikan dan kebersihan, yaitu berupa donasi. Setelah itu, agar kita tidak dikatakan memungut secara ilegal, tapi kita bayar, mempercayai yang sebagai pengelola dan perangkat daripada Banjar Adat mengajukan permohonan ke Dinas Pariwisata. Lantas mulai buka 5 Oktober 2018 secara resmi memakai karcis. Lalu tadi saya sempat berkeliling dan saya sempat melihat ada goa di sini Pak ya? Ya, benar. Mungkin goa apa itu namanya? Mungkin ada sejarah dari goa itu yang bisa diceritakan Pak? Ya, kalau goa, nah menurut cerita daripada leluhur, artinya pendahulu-pendahulu kita, mungkin dulu kan ada apa namanya itu, pekerjaan itu kan petani dan mencari kayu ke Tegal itu. Habis mungkin pada waktu zaman Jepang sudah itu ada. Setelah itu diperbaiki lagi sama leluhur kita untuk berteduh begitu sebenarnya. Berteduh, goanya di sana ada mencari batu. Batu itu kan biasa dulu kecil itu tukatnya. Artinya batunya itu diambil, dikerjakan, dibawa pulang untuk dasar rumah, artinya membuat rumah. Mungkin dengan dasar itu ada gua untuk menyimpan apa namanya itu barang-barang biar tidak berserakan di luar. Sejarahnya itu ya mungkin seperti begitu gitu ya. Tidak salah. Yang menemukan goa tersebut apakah pemuda juga Pak atau ada siapa yang menemukan goanya? Goa itu kan memang sudah ada begitu gitu Sudah ada. Sebagian besar di sini dulu kan tertutup dengan apa namanya itu pohon-pohon gitu. Mungkin ya sedikit yang tahu. Ya saya dari kecil itu sudah tahu gitu. Ada gua gitu ya dari kecil. Setahu saya itu sudah ada gua gitu. Artinya leluhur sudah dulu sudah itu membuat untuk perlindungan mungkin gitu ya. Setelah zaman penjajahan berakhir digunakanlah untuk apa namanya menyimpan, mungkin namanya tangga itu jangan untuk naik ke pohon, di sana ada ditaruh gitu. Menyimpan barang-barang alat-alat untuk keperluan mencari kayu bakar, mencari batu kali ya, gitu.
Ya, kayak gitu. Lalu seperti yang kita tahu ya Pak ya, di Bali ini banyak terdapat air terjun ya Pak ya. Ya. Mungkin apa ya ciri khas yang membedakan air terjun Kanto Lampu ini dengan air terjun yang lainnya Pak? Begini, menurut daripada pengunjung, air terjun ini kalau istilah Balinya taksu, gitu. Taksunya, dan yang membuat ininya terkenal, gitu. Gemericiknya dan batunya itu dijatuhkan dengan air itu, kan gemericiknya itu kan apa namanya itu ambias kemana-mana. Itu yang membuat daya tarik untuk para pengunjung datang ke sini gitu ya. Lalu mungkin apa saja fasilitas yang disediakan air terjun Kanto Lampu ini untuk pengunjung Pak? Ya, sebelumnya kan kita mengembangkan pariwisata ini karena kita namanya tanpa modal. Begitu dapat artinya penjualan kesis, dari hasil penjualan kesis itu kita perlahan-lahan menata. Dari dulu sebelum ada belum ada apa-apa, belum ada fasilitas WC belum. Sekarang WC di bawah sudah ada, tempat untuk bersalin juga sudah ada, tapi belum memadai. Nanti setelah COVID ini berakhir, mudah-mudahan banyak pengunjung yang datang seperti pada waktu normal gitu. Kita tetap menata seperti adik sudah ketahui, di sini sudah ada WC dan yang lain-lain mungkin nanti sudah ketahui. Mohon juga masukan-masukan dari adik-adik yang datang. Oke, Pak. Lalu mungkin ada dukungan dari pemerintah daerah untuk pengembangan objek wisata ini Pak? Selama ini kita berdiri sendiri gitu. Belum ada dukungan, tapi dukungan secara kepemerintahan kita didukung untuk mempromosikan dari pemerintah. Tapi untuk dana belum ada dari bantuan dari pemerintah, kita mengelola mandiri. Oke Pak. Lalu apa sih Pak dampak adanya objek wisata Kanto Lampu ini terhadap lingkungan desa gitu Pak? Selama air terjun waterfall Kanto Lampu ini terbuka, dampaknya di lingkungan, khususnya lingkungan keluarga ini, kita bisa manfaatkan itu pemuda-pemuda, tenaga ini kita utamakan tenaga lokal untuk banyak lingkungan kita sendiri, dan dampaknya di skup desa sudah kita juga memberikan hasil juga berupa 5% dari hasil bersih untuk setor ke desa gitu. Baik Pak. Lalu pengunjung yang berkunjung ke air terjun Kanto Lampu ini mayoritas apakah dari pengunjung luar negeri atau pengunjung domestik Pak? Ya baik. Pada awal-awalnya waterfall Kanto Lampu ini dikenal gitu. Yang awalnya itu domestik banyak gitu. Setelah domestik berkerumun itu sampai ini jalan-jalan penuh, susah juga mengatur parkirnya, ya dikenal lah oleh tamu asing atau luar negeri. Setelah dikenal dengan luar negeri, tamu kita di dalam negeri ini, tamu domestik agak berkurang. Yang lebih menonjol adalah tamu luar, artinya turis gitu ya. Lalu Pak, kan seperti yang kita ketahui bahwa sekarang lagi ada masa pandemi COVID-19 ya Pak. Lalu mungkin ada dampak pandemi COVID-19 ini terhadap objek wisata Kanto Lampu ini Pak? Sangat-sangat dampaknya ini COVID-19 ini, corona ini. Dulu kalau tidak salah hampir 500-600 sebelum ada dampak COVID ini pengunjung yang datang ke objek wisata Kanto Lampu. Semenjak pariwisata seluruhnya ditutup dan dibuka kembali, sudah dibuka saja pengunjungnya masih ada beban. Beban yang pertama daripada pengunjung mungkin ekonomi, beban yang kedua itu dampak kesehatan, mungkin masih menjaga
kesehatan dan berpikir untuk berkunjung. Nah, mudah-mudahan semenjak ini kita operasional ini kita bisa menutupi, walaupun kita bisa mengatur teknis kerja daripada karyawan biar kita tidak mem-PHK karyawan, dan karyawan sudah bisa mengikuti, walaupun daripada segi kesejahteraan jauh daripada pada waktu normal sebelum COVID ya gitu. Lalu protokol apa saja yang telah disiapkan untuk pandemi COVID-19 ini Pak di objek wisata Kanto Lampung? Ya, semenjak ada himbauan dari pemerintah dampak daripada COVID-19 ini, kita dihimbau untuk menyiapkan yang namanya prokes, protokol kesehatan, yaitu cuci tangan sudah tersedia, dan juga untuk mengukur suhu sudah, dan kita himbau juga agar pengunjung tidak berdekatan atau supaya jaga jarak. Jadi protokol kesehatan yang disediakan oleh Arjun Kanto Lampung ini sudah sangat memenuhi standar COVID-19 ini Pak ya? Ya, menurut anjuran apa yang dihimbau daripada Dinas Pariwisata sudah kami jalankan. Semenjak ini tamu sudah dibuka setelah COVID ini, mohon masukan adik dan mohon juga promosikan pariwisata ini agar tetap berjalan sesuai dengan harapan tiang sebagai pengelola dan juga masyarakat di sini. Akhir kata, mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Dan kalau sudah tidak ada lagi ditanyakan, acara hari ini kita akhiri dengan mengucapkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Air terjun Kanto Lampung merupakan salah satu keunikan alam Bali yang sangat indah. Biasan air yang jatuh dari tebing-tebing menambah keeksotisan tempat ini. Pesona alam yang indah ini patut kita lestarikan karena tidak hanya bermanfaat sebagai sarana rekreasi, namun juga bermanfaat bagi warga sekitar yang ada di Kelurahan Beng ini. Sekian video dari kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi.